Market kripto lagi menghadapi momen krusial di akhir tahun ini dengan sentimen yang cenderung waspada dan sinyal siklus yang makin ketat. Harga-harga utama mulai bergerak di zona sensitif, sementara indikator fear and greed kembali turun. Hari ini kita akan membedah kondisi market yang serba hati-hati, melihat dampak event global hingga pembacaan indikator siklus yang makin menarik. Kalau teman-teman cari gambaran objektif tentang posisi market sekarang dan analisa trading plan untuk beberapa pair utama, video ini cocok banget buat kamu. Kita mulai pembahasan hari ini. Sebelum masuk ke analisa lebih dalam, perlu diingat bahwa semua pendapat dan pembahasan dalam video ini hanya bertujuan untuk edukasi, bukan sebagai saran investasi ataupun keputusan finansial. Selalu lakukan riset dan analisa mandiri sebelum mengambil keputusan. Hari ini, sejumlah event dari kalender ekonomi global punya potensi pengaruh ke kripto. Dari Australia, notulen rapat bank sentral jadi catatan penting, walau biasanya efeknya lebih ke pasar Asia Pasifik. Dari Amerika, data pesanan barang tahan lama turun 2,2% bulan lalu, jauh di bawah ekspektasi dan menunjukkan pelemahan permintaan. Sementara data pertumbuhan ekonomi kuartal 3 Amerika naik 4,3%, lebih tinggi dari proyeksi. Pergerakan ekonomi Amerika yang kontras ini bakal jadi katalis utama ke volatilitas pasar kripto, apalagi menuju akhir tahun. Dan minggu depan, FOMC minutes serta data PMI manufaktur dari Tiongkok bisa jadi pemicu sentimen tambahan, terutama ke likuiditas dan pergerakan institusi di market. Kabar pertama datang dari Federal Reserve, yang kembali memangkas suku bunga acuan menjadi 3,6%, level terendah dalam hampir 3 tahun terakhir. Kondisi ini bikin biaya pinjaman lebih murah, memicu kemungkinan likuiditas masuk ke aset beresiko seperti Bitcoin dan Ethereum. Biasanya kalau suku bunga turun, tekanan ke dolar Amerika melemah dan investor mulai melirik kripto sebagai proteksi dari pelemahan nilai mata uang. Ini kunci untuk memahami kenapa volume dan gairah market kripto sering berputar cepat di saat ada kebijakan semacam ini. Selanjutnya, data inflasi Amerika bulan November tercatat 2,7%, di bawah ekspektasi pasar 3,1%. Data ini jadi sinyal positif karena tekanan inflasi mulai berkurang, sementara The Fed bisa lebih fleksibel dalam mengatur suku bunga. Kalau inflasi lebih jinak, investor cenderung nyaman parkir dana di kripto sebagai instrumen hedging. Efeknya, kepercayaan mulai tumbuh, dan kemungkinan adopsi kripto makin besar untuk jangka menengah. Buat trader, kondisi seperti ini identik dengan window opportunity, meskipun market tetap bergerak hati-hati. Tapi, ada satu sisi lain yang harus diperhatikan. Data ketenagakerjaan Amerika bulan lalu naik 64.000, membalikan kerugian dari bulan sebelumnya. Namun tingkat pengangguran juga tembus 4,6%, naik dari periode sebelumnya. Data seperti ini biasanya bikin market kripto lebih volatil. Kalau pengangguran naik, The Fed cenderung longgar sama kebijakan, yang artinya positif buat kripto. Tapi kalau sentimen pasar goyah gara-gara kekhawatiran ekonomi, bisa memicu tekanan lebih lanjut. Intinya, market kripto sekarang lagi sangat memperhatikan kombinasi data seperti ini. Sentimen pasar hari ini masih didominasi rasa takut. Fear and Greed Index ada di level 27, turun dibanding kemarin yang sempat di 29. Ini berarti pelaku market masih belum percaya diri untuk agresif. Dari data setahun terakhir, posisi ini memang belum ke zona ekstrim fear, tapi secara psikologis, tekanan jual masih terasa lumayan kuat. Biasanya, saat fear bertahan lama, banyak trader yang lebih memilih bertahan atau parkir di stablecoin sambil menunggu konfirmasi reversal atau tanda siklus berbalik arah. Sekarang kita bahas bicycle top. Bayangkan indikator ini seperti lampu peringatan merah di ujung jalan. Saat garis harga mendekati rata-rata 2 kali lipat 110 hari, biasanya itu pertanda siklus sudah memanas. Tapi hari ini, jarak antara harga dengan garis puncak bicycle masih sangat jauh, artinya belum ada sinyal overheat. Buat yang fokus pada fase siklus, posisi sekarang mirip lampu kuning. Hati-hati, tapi belum waktunya panik. Puel Multiple juga menunjukkan fase market masih adem. Nilai terbaru di 0,83, berarti reward ke penambang masih rendah secara historis. Belum ada tanda distribusi besar. Fase seperti ini sering disebut masa akumulasi oleh pelaku smart money, karena tekanan jual penambang minim, meski volatilitas bisa tiba-tiba meningkat jika tekanan dari makro datang. Dari sekitar 30 indikator siklus, ada 3 yang paling menarik hari ini. Pertama, Bitcoin Rainbow Chart masih jauh di bawah titik panasnya,
menunjukkan market belum masuk fase euforia. Kedua, MVRV Z-score juga masih rendah, menandakan valuasi belum bubble dan akumulasi masih sehat. Ketiga, Bitcoin dominance belum tembus zona 65%, jadi rotasi dana besar-besaran ke altcoin belum terjadi. Semua indikator ini kompak bilang, potensi upside masih terbuka, tapi market masih butuh katalis kuat. Sekarang kita bahas skenario Bitcoin terhadap USDT. Harga saat ini bergerak di sekitar 87.380 dolar. Kelihatan mulai mantul dari support intraday kuat di 87.000, dengan Bollinger Band 4 jam menunjukkan posisi oversold yang sudah mulai pulih. RSI 7 juga pulih dari bawah 25 ke atas 60, tapi RSI 14 tetap rendah. Artinya potensi kenaikan jangka pendek masih terbuka. Area reaksi penting berada di 88.000 sampai 89.000, di mana VWAP dan middle band ikut jadi resistance utama. Skenario utama, selama harga tidak turun di bawah 85.000 sebagai support mayor, potensi rebound bertahap masih bisa dimainkan. Sedangkan skenario alternatif, kalau gagal menembus resistance dan kembali patah di bawah 87.000, tekanan lanjutan menuju support berikutnya bisa terjadi, apalagi kalau sentimen pasar makin risk-off. Posisi market sekarang memang lebih cocok untuk pendekatan disiplin dan manajemen resiko ketat. Untuk Ethereum terhadap USDT, harga terakhir berada di 2.959 dolar. Kondisi saat ini, harga berada tepat di dekat support kuat 2.957 sampai 2.963, dan daily RSI 14 sudah masuk area oversold. Artinya, peluang mean reversion bounce lebih besar. Di time frame 4 jam, RSI 7 sempat drop tajam, tapi mulai terlihat ada usaha pullback kecil. Skenario utama, selama harga bertahan di atas 2.900, peluang naik menuju 2.972, lalu resisten kunci di 3.025 sampai 3.048 masih relevan. Tapi kalau support 2.900 dipecah, peluang retest ke bawah, bahkan mendekati 2.900, tetap perlu diwaspadai sebagai skenario alternatif. Secara umum, struktur harga masih mendukung fleksibilitas untuk reaksi cepat menyesuaikan volatilitas. Sekarang masuk ke Binance Coin melawan USDT. Harga terakhir di 844 dolar 22 sen, tepat di zona bawah Bollinger Band time frame 4 jam. Area support kuat berada di 841 sampai 845, dengan potensi pantulan karena posisi RSI harian sudah mendekati oversold. Skenario utama, selama harga tidak breakdown ke bawah 832 sebagai batas stop pengaman, peluang rebound bertahap ke 856,5 sampai 870 terus terbuka. Namun, kalau tekanan jual makin kuat dan harga turun menembus 832, skenario alternatif adalah turun ke swing low berikutnya. Secara risk-reward, peluang kali ini cukup proporsional buat yang disiplin menjaga area stop. Untuk Solana lawan USDT, harga terakhir di 123,8 dolar, konsolidasi di area bawah setelah tekanan cukup kuat beberapa hari terakhir. Daily RSI 14 ada di level 29, menandakan kondisi oversold jangka menengah dan ada peluang pembalikan tren kecil. Support utama tetap di sekitar 123 sampai 124, sementara resistance terdekat di 129,34 dan 133. Skenario utama, apabila harga mampu bertahan di atas support 123 dan RSI mulai pulih, potensi mean reversion bounce ke 129 hingga 135 masih layak dipantau. Sementara skenario alternatif kalau support tembus, bias tren turun kemungkinan masih berlanjut dengan zona pengaman di bawah 120. Struktur seperti ini memang mengharuskan manajemen risiko ekstra ketat. Lanjut ke XRP melawan USDT. Harga saat ini ada di 0,12912. Pergerakan harga masih sideways cenderung lemah, tapi mulai ada sinyal recovery setelah RSI 7 pulih tajam dari level ekstrim. Support kuat di 0,1285 sampai 0,129 dan resistance terdekat di 0,13296. Skenario utama, jika harga bertahan di atas support dan tekanan jual mulai mereda, peluang retrace ke 0,13519 hingga 0,13821 terbuka secara bertahap. Skenario alternatif, kalau gagal bertahan di atas support, harga rawan turun lagi, menargetkan area bawah Bollinger Band di sekitar 0,1237. Situasi saat ini lebih condong ke pendekatan dinamis, menimbang sinyal volume dan reaksi buyer-seller. Sekarang move on ke Dogecoin versus USDT.
Harga terakhir di 1,8715 dolar. Pergerakan baru saja mantul dari support, terlihat dari pola double bottom kecil di sekitar 1,87. Daily RSI 14 juga dalam kondisi oversold, sementara RSI 7 mulai naik dari area bawah 20 jadi 50-an, tanda momentum rebound. Resistance utama berada di 1,9041, kemudian 1,9441 hingga 1,9629. Skenario utama, selama harga menjaga area 1,87 dan rejection bawah tetap kuat, peluang pantulan bertahap masih ada, apalagi dengan pola volume yang mulai menanjak. Skenario alternatif, kalau support tembus dan tekanan turun makin kencang, harga rawan terjun ke bawah 1,82. Untuk saat ini, manajemen risiko sangat penting, mengingat volatilitasnya di pair ini memang terkenal liar. Itu dia update dan analisa market hari ini. Perlu diingat kembali, semua pembahasan di video ini murni untuk edukasi dan bukan ajakan trading ataupun investasi. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman mengambil keputusan yang lebih bijak di market kripto.